Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bung Ajex. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, pada konten saya berikut ini saya akan bermain konten dunia tutorial khususnya Microsoft Excel. Buat kalian yang pertama kali menemukan video saya, konten-konten saya ini selain berisi tentang tutorial kehidupan, saya juga saling berbagi tentang dunia tutorial, khususnya tentang komputer dan komponen-komponennya. Jika video saya ini bermanfaat atau menghibur kalian semua, mohon kiranya bisa subscribe, like, komen, dan share. Oke, video saya kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial yaitu bagaimana kita mempraktekkan rumus-rumus atau dasar-dasar awal dalam Microsoft Excel. Nah, rumus-rumus ini wajib diketahui atau dikuasai buat teman-teman yang memang pekerjaannya dalam Microsoft Excel. Oke, saya mulai saja. Pertama-tama kita sediakan dulu sebuah lembaran kerja. Di sini sudah saya sediakan sebuah lembaran kerja. Ini hanya sebagai bahan praktek saja, sebagai bahan tutorial saja. Nah, lembaran kerja ini berisi nama barang dan jumlah stok. Di sini saya tampilkan rumus-rumus dasar atau rumus-rumus umum dalam Microsoft Excel. Ini wajib diketahui dan dikuasai. Ada beberapa rumus di sini. Misalkan di sini ada nilai terbesar, nilai terkecil, nilai rata-rata, jumlah data, baik dalam bentuk nilai maupun teks, modus, kemudian median, total, varians, dan standar deviasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita mencari nilai terbesar. Jadi rumus yang digunakan dalam mencari nilai terbesar di Microsoft Excel itu namanya max. Jadi caranya sama dengan max, kita buka kurung, lalu kita pilih sel yang mau kita cari. Misalkan di sini jumlah stok. Kita scroll ke bawah, pilih. Setelah itu kita bisa langsung enter atau kita tutup kurung dulu baru enter. Tapi kebiasaan saya biasanya saya tutup kurung dulu baru enter. Namun tanpa tutup kurung langsung kita enter juga pun bisa. Oke, setelah itu kita enter. Nah, nilai terbesar di sini akan muncul. Jadi dari data ini nilai terbesarnya adalah 89. Kemudian yang kedua nilai terkecil. Rumus yang digunakan dalam nilai terkecil namanya means. Caranya seperti biasa sama dengan min, buka kurung, kemudian kita pilih sel-sel yang mau kita cari. Kita blok semua, tutup kurung, enter. Oke. Nilai terkecil adalah 54. Kemudian nilai rata-rata. Nilai rata-rata dalam Microsoft Excel ini namanya average. Sama saja dalam bahasa Inggris namanya average, tulisannya average. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Sama dengan average, buka kurung, kita memilih sel C4 sampai C17, tutup kurung, enter. Oke, nilai rata-rata adalah 72. Kemudian yang berikut di sini ada jumlah data. Jumlah data di sini ada dua yang saya tampilkan. Ada jumlah data yang dalam bentuk nilai, ada jumlah data yang bentuk teks. Jadi kalau kita mau mencari jumlah data ini di Microsoft Excel itu caranya ada dua cara teman-teman. Misalkan di sini yang mau kita cari adalah dalam bentuk nilai. Maka rumus yang kita gunakan namanya count. Sama dengan count, buka kurung, kita pilih, kita scroll atau blok ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, jumlah data dalam bentuk nilai di sini adalah 12. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan di sini sebenarnya ada 14. Kenapa yang tanda ini dia tidak muncul di sini? Karena memang count ini dalam Microsoft Excel digunakan, dia hanya menghitung jumlah data yang dalam bentuk nilai. Jadi yang bukan dalam bentuk nilai dia tidak akan bisa menghitung. Contoh kalau saya menggunakan count untuk menghitung yang dalam bentuk teks, misalnya sama dengan count
buka kurung, kita pilih yang nama barang, kita blok semua, tutup kurung, kita enter. Nah, dia tidak akan terbaca teman-teman. Jadi begitu, saya undo aja ulang. Jadi untuk count ini sendiri khusus untuk sel-sel yang berisi nilai. Nah, bagaimana kalau untuk sel-sel yang berisi selain nilai atau sel-sel yang berisi nilai atau teks? Jadi yang kita gunakan namanya counter. Jadi counter ini dia dalam bahasa umum artinya pelengkap dari count. Jadi counter ini baik kita gunakan baik itu dalam bentuk nilai maupun dalam bentuk teks. Jadi caranya sama dengan counter, buka kurung, kita pilih ini semua, jumlah stok, kita tutup kurung, kita enter. Nah, jumlahnya 14. Saya hapus lagi, sama dengan counter, buka kurung, misalkan kita memilih dalam bentuk teks, kita scroll ke bawah, tutup kurung, kita enter. Nah, tetap dia akan terbaca. Jadi begitu perbedaan antara count dan count. Lanjut yang berikut, kita mencari modus. Jadi sebelum kita mencari nilai modus, kita tahu dulu modus itu apa. Modus ini sering kita temui dalam pekerjaan di Microsoft Excel. Jadi modus itu digunakan untuk mencari nilai yang sering muncul. Rumus yang digunakan dalam modus itu namanya mode. Sama dengan mode. Nah, di sini ada 3 tampilan yang muncul. Ada mode.mult, ada mode.single, ada mode. Secara umum, memang kita gunakan hanya mode saja, tapi untuk Microsoft Excel terbaru ini ada muncul mode.mult dan mode.single. Jadi begini teman-teman, mode.mult ini kita gunakan untuk mencari nilai modus yang lebih dari satu. Sedangkan mode.single ini digunakan untuk mencari nilai modus hanya satu atau single. Nah, di sini kan hanya satu kolom ini. Jadi yang kita gunakan adalah mode.single. Oke. Setelah kita pilih mode.single, buka kurung, kita pilih sel ini. Kita blok semua. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, akan muncul nilai modusnya adalah 68. Yang berikut kita mencari nilai median. Median ini artinya mencari nilai tengah. Secara umum pengertiannya seperti itu. Jadi rumus yang digunakan adalah median. Sama dengan median, buka kurung, kita memilih sel-sel yang mau kita cari seperti biasa. Tutup kurung, enter. Nah, nilai median ada 68. Kemudian yang berikut total. Total ini adalah jumlah dari seluruh nilai yang mau kita cari. Rumus yang digunakan namanya sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita pilih semua ini, tutup kurung, kita enter. Nah, total dari jumlah stok ini adalah sekian, 861. Kemudian yang berikut varians dan standar deviasi. Jadi gini teman-teman, varians dan standar deviasi ini dua rumus yang biasanya digunakan dalam dunia statistik. Sebenarnya saya sendiri pun jarang menggunakan rumus varian dan standar deviasi ini. Mungkin teman-teman yang di statistik mungkin lebih paham apa itu varians dan apa itu standar deviasi. Tapi yang saya tahu dalam Microsoft Excel, varians ini artinya dalam bahasa Indonesia itu namanya pergeseran. Jadi kita mencari nilai rata-rata dari yang terkecil sampai nilai terbesar. Itu maksud dari varians. Tapi mungkin saya ulangi teman-teman di dunia statistik mungkin lebih paham. Jadi rumus yang digunakan dalam mencari varians itu namanya var. Sama dengan var. Nah, di sini ada muncul tampilan, ada var.p, ada var.s. Jadi maksudnya gini, var.p itu artinya populasi, kita mencari varians dari populasi, sedangkan var.s itu kita mencari varians dari sampel. Tergantung kebutuhan mana yang mau kita cari, apakah populasi atau sampel. Jadi
Perbedaan antara populasi dan sampel ini begini, kalau populasi itu kita mencari keseluruhan dari semua, artinya dari semua nilai-nilai ini, sedangkan sampel itu kita mencari sebagian dari nilai populasi. Jadi tergantung yang mana yang mau kita cari, apakah populasi, apakah atau sampel. Misalkan di sini kita pilih populasi, jadi kita memilih var.p. Setelah itu kita memilih nilai-nilai ini, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, akan muncul variansnya adalah 154. Tapi kalau kita mau yang mencari dalam bentuk sampel, ya terserah saja sesuai dengan kebutuhan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikut namanya standar deviasi. Jadi standar deviasi ini dalam bahasa Indonesia artinya simpangan baku. Simpangan baku artinya mengukur bagian mana nilai-nilai itu tersebar. Itu artinya standar deviasi. Dan ini biasanya sering digunakan dalam dunia statistik. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari standar deviasi itu namanya STDEV. Jadi sama dengan ST STDEV. Nah, di sini juga dia muncul stdef.p, stdef.s. Jadi penjelasannya sama dengan varians di atas ini, artinya populasi dan sampel. Tergantung mana yang mau kita gunakan, apakah populasi atau sampel. Misalkan di sini saya gunakan populasi saja, jadi saya memilih stdef.p. Setelah itu kita memilih nilai yang mau kita cari, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, ternyata standar deviasi atau simpangan bakunya dari populasi ini adalah 12. Oke teman-teman, saya rasa cukup bagaimana penjelasan saya tentang ini namanya rumus-rumus dasar. Rumus-rumus umum yang sering kita temui dalam Microsoft Excel teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bekerja atau berhubungan dengan dunia Excel, jadi wajib untuk mengetahui ini dasar-dasar dari rumus Microsoft Excel ini. Oke, sekian dari video saya. Mudah-mudahan video ini bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekali lagi, jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, mohon kiranya bisa subscribe, like, komen, dan share demi pengembangan konten saya ini ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi pada konten saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat. Bye-bye.